Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Ain dengan NIM 2019-10220 akan menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah metalurgi umum. Mungkin langsung saja saya akan menjawab pertanyaannya. Ilmu metalurgi adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu metallurgos yang artinya pekerja logam. Ilmu metalurgi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu metallon yang artinya logam dan ergon yang artinya pekerja. Berdasarkan asal-usul namanya, dapat disimpulkan bahwa metalurgi adalah ilmu yang mempelajari tentang logam. Cabang ilmu metalurgi adalah bidang ilmu rekayasa yang mempelajari tentang proses pengolahan mineral. Tak hanya itu saja, ilmu ini juga mempelajari tentang proses ekstraksi, pembuatan logam, bahkan hubungan sifat mekanik antar logam. Yang pada intinya, ilmu ini mempelajari tentang hal atau sifat-sifat kimia yang ada pada logam. Pirometalurgi adalah proses pemisahan logam dari bijinya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi, memakai energi panas. Suhu yang dicapai ada yang hanya 50 derajat sampai 250 derajat Celcius. Proses mohon untuk pemurnian nikel, tetapi ada yang mencapai sampai 2000 derajat Celcius. Proses pembuatan paduan baja. Kemudian proses pirometalurgi terbagi atas 5 proses. Yang pertama yaitu drying atau pengeringan. Pengeringan adalah proses pemindahan panas kelembapan cairan dari material. Pengeringan biasanya sering terjadi oleh kontak padatan lembab dengan pembakaran gas yang panas oleh pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian yang kedua yaitu proses kalsinasi adalah dekomposisi panas material. Kemudian proses yang ketiga yaitu roasting atau pemanggangan adalah proses pemanasan sebuah biji atau campuran dengan mineral atau senyawa lain di bawah titik leburnya. Kemudian proses smelting atau peleburan adalah proses peleburan logam pada temperatur tinggi sehingga logam akan leleh dan mencair setelah mencapai titik didihnya. Kemudian proses yang terakhir yaitu refining atau pemurnian adalah pemindahan kotoran dari material dengan proses panas. Berikut ini adalah contoh gambar proses ekstraksi logam menggunakan proses pirometalurgi, yaitu pada biji besi di blast furnace dan pada biji tembaga pada tanur tiup. Dan saya akan menjelaskan pada salah satu gambarnya, yaitu pada proses ekstraksi biji tembaga dimulai dengan memasukkan bahan baku, yaitu bahan bakunya terdiri atas biji besi, batu kapur, dan kokas. Kemudian produk lelehan besi yang juga disebut besi global bersifat rapuh karena mengandung kristal karbon. Kemudian gas sisa dari reduksi senyawa besi dibersihkan dan digunakan kembali. Udara panas masuk dan terak digunakan sebagai fondasi bangunan, jalan, bahan bangunan seperti semen, beton, dan blok silinder atau arang. Tanur tiup dapat beroperasi selama beberapa tahun. Tanur besar dapat memproduksi sampai 10.000 ton besi per hari. Proses hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam yang melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam larutan berair seperti asam dan basa. Pada proses hidrometalurgi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pelindian, pembakatan, dan pengambilan. Pelindian, yaitu adalah pelarutan sumber logam ke dalam larutan berair. Dapat digunakan dengan bereaksi misalnya asam atau basa yang selektif melarutkan logam yang diinginkan dan meninggalkan pengotor. Selanjutnya dilakukan pemekatan atau pemurnian terhadap larutan tersebut untuk meningkatkan konsentrasi terlarut logam yang diinginkan serta menghilangkan pengotor. Kemudian tahap yang terakhir yaitu adalah pengambilan atau recovery. Logam yang diinginkan dari larutan menjadi bentuk yang dapat dijual, misalnya padatan. Biasanya hal ini dilakukan dengan elektrolisis atau pengendapan. Berikut ini adalah
Gambar contoh ekstraksi logam dengan menggunakan proses hidrometalurgi, yaitu logam nikel dan magnesium. Logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi serta bersifat konduktor yang baik disebabkan oleh kuatnya ikatan logam yang menyebabkan titik leleh dan titik didih yang tinggi. Dan karena adanya elektron bebas juga, serta unsur logam memiliki negativitas yang tinggi sehingga dapat menghantarkan listrik dengan mudah.